Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil tugas kelompok kami. Dosen pengampu Ibu Mutmainah. Kelompok 2 UAS Ilmu Islam Terapan. 1. Muhammad Ulil Albab NIM 2040310080. 2. Nuril Husain Aziz NIM 2040310081. 3. Auliawati Yuanita NIM 2040310069. 4. Vina Agustania Stefani NIM 2040310088. Teknologi Islam Terapan. Pengertian teknologi secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Adapun makna teknologi sendiri menurut Capra telah mengalami perubahan sepanjang sejarah, yaitu teknologia yang berasal dari bahasa Yunani, yang diperoleh dari asal kata techne, yang mempunyai makna wacana seni. Dan adapun Manuel Castells, seorang yang ahli di bidang sosiologi, mendefinisikan bahwa teknologi sebagai kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan lainnya. Dan adapun jauh sebelum peradaban barat mengembangkan sains dan teknologi sekaligus berbagai turunannya, para ilmuwan sudah banyak mengembangkan terobosan dan inovasi mengenai sains dan teknologi. Seperti contoh di bidang matematika, di mana masyarakat Islam sudah mewarisi 3 sistem perhitungan sekaligus. Yang pertama yaitu menggunakan metode susunan jari, dengan menunjukkan angka-angka berdasarkan posisi jari-jari. Yang kedua yaitu menunjukkan bilangan dengan 9 angka dan 1 simbol, di mana inovasi tersebut berasal dari Babilonia. Dan yang ketiga yaitu berasal dari India. Adapun di bidang astronomi, masyarakat Islam telah menciptakan Zich, yang merupakan buku pegangan yang berisi sekitar 200 halaman tabel, di mana tabel tersebut banyak terkait dengan masalah-masalah astronomi ruang, termasuk penentuan waktu dari ketinggian matahari dan juga menentukan arah matahari. Selain itu, tabel tersebut digunakan juga untuk menentukan waktu-waktu salat berdasarkan derajat longitudinal matahari. Adapun seorang tokoh besar Islam seperti Al-Biruni yang ahli di bidang fisika sudah memberikan sumbangan penting bagi pengukuran berat, jenis, spesifik graviti, berbagai zat dengan hasil perhitungan yang cermat dan akurat. Sumbangan besar lainnya yaitu metode dan eksperimen yang dia gunakan cukup mudah dan tepat sehingga tetap terpakai sampai saat ini. Al-Biruni merancang piknometer, di mana alat tersebut berfungsi untuk menentukan berat jenis cairan berupa gelas bulat. Dan di dalam bidang kedokteran, banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi saat itu, seperti Al-Razi yang mengembangkan 2 model dokter sekaligus, yaitu dokter klinis dan dokter ruhani. Ibn Sina yang dikenal sebagai pangeran para dokter, yang sudah menuliskan banyak sekali karya mengenai bidang kedokteran. Dan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang dikenal sebagai dokter ahli bedah, dan Ibnu Nafis yang dikenal sebagai penemu kapiler paru-paru. Sedangkan di dalam bidang kimia, Jabir Ibn Hayyan telah menyumbangkan banyak sekali teori kimia seperti penguapan, persenyawaan, pembutiran, pelelehan dan sublimasi. Itulah beberapa terobosan dan inovasi para ilmuwan Islam jauh sebelum peradaban barat mengembangkan sains dan teknologi. Bab 2. Struktur ajaran Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Qoro'a Yaqra'u Quranan, yang berarti baca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab dan diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara jalan mutawatir atau berangsur-angsur. Adapun menurut bahasa hadis berarti yang baru, Al-Jadid atau berita, Al-Habar. Sedangkan menurut istilah
Hadis berarti segala ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan telah disepakati semua umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya. Kedudukan Al-Quran dan hadis di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber hukum pertama dan kedua. 2. Sebagai pedoman hidup sehari-hari. 3. Sebagai penjelas sesuatu yang masih samar. Orang Islam tidak akan bisa menyelesaikan suatu persoalan jika tidak kembali kepada dua sumber hukum tersebut. Para ulama dan mujtahid pun jika membuat suatu hukum dan menyelesaikan suatu permasalahan tidak diperbolehkan hanya memakai satu sumber hukum tersebut saja, melainkan mereka harus menggunakan kedua sumber hukum tersebut. Karena Al-Quran dan hadis sendiri merupakan dua sumber pokok syariat Islam yang tetap. Berikut dalil Al-Quran mengenai kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalil yang pertama terdapat dalam surat Al-Imran ayat 3. Artinya, katakanlah, taatlah kalian pada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari gambaran ayat-ayat di atas, bahwasannya kita harus taat kepada Allah dan Rasul sebagai seseorang pemimpin yang berada jauh di atas kita, dan menaati semua perintah dan larangan yang sudah ditetapkannya. Lalu, bagaimana kita memahami kedua sumber-sumber hukum tersebut sebagai pedoman hidup kita? Cara memahaminya ialah dengan cara kita belajar lebih dalam mengenai bahasa Arab, supaya kita lebih mudah untuk memahami kedua sumber hukum tersebut. Bab 3. Tadayun huduri dan tadayun nadari. Tadayun dapat diartikan dengan keberagaman, yaitu mengamalkan atau melaksanakan ajaran agama, terutama agama Islam, yaitu akidah, syariat dan akhlak. Keberagaman merupakan wujud pelaksanaan terhadap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Tadayun huduri berarti mengamalkan ajaran agama ketika masih ada Rasulullah sebagai sumber hukum. Tadayun nadari berarti mengamalkan ajaran agama berdasarkan ijtihad, nalar, dan sebagainya karena pasca wafatnya Rasulullah atau dalam masa khalifah. Bab 4. Responsivitas keberagamaan. Yang dimaksud dengan responsivitas keberagaman adalah respon dari masyarakat terhadap aktivitas melaksanakan ibadah dalam beragama. Memberi respon-respon kepada masyarakat berarti memberikan pemecahan masalah yang dapat memberikan petunjuk dari agama Islam. Dalam hal ini responsivitas keberagaman adalah memberikan respon terhadap wahyu atau sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak, bahwa agama tidak hanya sesuatu yang dianggap gaib, akan tetapi agama juga membantu untuk pemecahan masalah dari segala bidang. Hubungan antara responsivitas dengan keberagaman sangatlah berkaitan karena hal tersebut akan membantu meningkatkan kualitas dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, dsb. Bab 5. Lingkup perbuatan beragama. Lingkup perbuatan beragama dalam kaitannya dengan ilmu usyul fiqh. Sebagian besar pakar ilmu usyul fiqh menyatakan tem hukum dengan menunjuk dari kitab Allah, artinya tem hukum dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Rumusan terminologis ini memiliki pengertian yang luas dan berpeluang untuk menjangkau keseluruhan lingkup keberagaman. Tem hukum tersebut nantinya digunakan sebagai filosofi perbuatan umat Islam, apakah melakukan perbuatan karena kewajiban atau kesadaran dirinya sendiri. Adanya tem hukum tersebut menyadarkan umat untuk melakukan perbuatan beragama berdasarkan kesadaran diri sendiri. Bab 6. Islam dan ilmu tauhid. Pengertian. Definisi Islam yaitu pasrah dan tunduk pada semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu tauhid yaitu ilmu yang membahas konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman Islam dan ilmu tauhid, perintah yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah mengesahkan Tuhan dan kegahan melakukan tindakan syirik. Tauhid adalah sebab diterimanya ibadah. Karena itu ibadah menjadi tidak sah jika disertai dengan syirik. Maka,
Barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dia menyekutukannya dengan yang lain, maka tidaklah ia disebut sebagai abdun lillah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Islam harus belajar mengambil hikmah dari sejarah dan tidak mengulangi lagi sejarah yang kelam. Bagaimana semua pertentangan harus disikapi dengan baik sebagai sesuatu yang alami, bukan menjadi pemicu pertumpahan darah semua umat Islam dan merusak keutuhannya. Kesimpulan, ilmu tauhid secara umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil, seperti dalil akli, nakli, dan wijadi, perasaan. Ilmu tauhid disebut juga dengan ilmu usuluddin, ilmu aqaid, dan ilmu teologi. Bab 7. Tauhid dalam transformasi sosial. Tauhid sebagai cabang Islam. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Bentuk dari keyakinan itu adalah mengabdikan diri kepadanya dengan segenap anggota tubuh. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah. Beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyahnya. Tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mengenal 99 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, paradigma Islam tentang transformasi sosial yaitu salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial yang sebagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi sosial. Bab 8. Fungsionalisasi tipologi manusia dalam Al-Quran. Struktur dan dinamika kepribadian manusia. Struktur kepribadian manusia terdiri dari 1. Dimensi kesadaran. Ada 2, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. 2. Dimensi ketidaksadaran. Ada 2, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksaran kolektif. Dinamika kepribadian manusia terdiri dari 1. Kepribadian amarah, nafsal amarah. 2. Kepribadian lawamah, nafsal lawamah. 3. Kepribadian mutmainah, nafsal mutmainah. Kesimpulan, kepribadian, psike, mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Struktur kepribadian, unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Bab 9. Posisi paradigma ilmu Islam terapan dalam program studi. Pengertian paradigma ilmu Islam terapan. Paradigma ilmu Islam terapan merupakan pandangan seseorang terhadap agama Islam, ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai agama Islam yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam ajaran Islam secara kompleks. Posisi paradigma ilmu Islam terapan. Islam bermakna patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mencari kedamaian, keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan bukan atas dasar paksaan atau kepura-puraan, tetapi atas kesadaran atau kemauan diri sendiri sebagai panggilan fitrah yang sejak dalam kandungan sudah mengatakan diri atau mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Islam mengantarkan para pemeluknya pada keselamatan mencapai tujuan akhir yaitu kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Paradigma ilmu Islam terapan dalam program studi. Kajian tentang keislaman selalu menarik perhatian bahwa akan selalu aktual untuk selalu diperbincangkan. Tidak hanya di kalangan muslim sendiri tetapi juga oleh kalangan non-muslim yang mempelajari agama Islam dari berbagai sudut pandang.
Walaupun kalangan non-muslim memiliki motivasi yang berbeda, yang mayoritas hanya sebagai pengetahuan saja atau dikenal Islamologi. Bab 10. Aplikasi paradigma ilmu Islam terapan dalam bidang studi. Paradigma ilmu Islam terapan merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program kegiatan, terutama dalam proses belajar mengajar. Melalui paradigma Islam diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang berpikir moderat dan bertoleransi tinggi. Tujuan pokok dari ilmu Islam terapan sebagai pengetahuan praktis yang salah satu fungsinya adalah mengenalkan tentang masalah moderasi beragama. Ilmu Islam terapan adalah sebuah ilmu yang menggagas paradigma amali di dalam agama Islam. Paradigma amali merupakan sebuah sudut pandang yang menitik beratkan pada dimensi praktis di dalam kehidupan manusia. Penggagas paradigma ilmu Islam terapan sebagai solusi problematika umat adalah Profesor Dr. Muslim Ahmad Qadir. Beliau menekankan bagaimana peran ilmu pengetahuan secara praktis pragmatik. Gagasan tersebut dilandasi atas keyakinan bahwa ruang lingkup keberagamaan Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Akan tetapi juga dari sisi muamalah seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pendidikan, sains teknologi, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.